Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama kali marilah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insya Allah ini adalah pertemuan terakhir saudaraku semuanya, mahasiswa yang saya banggakan. Untuk mengawali ini maka bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ilmuwan, yang bermanfaat dan barokah semuanya. Amin. Baik, saya ingin menyampaikan statistik pendidikan. Dalam ilmu statistik ini, saudara, apa yang sudah saudara pelajari, mulai dari bagaimana cara mengetahui SPSS, cara memasukkan, mengetahui data, sampai penghitungan. Di dunia ini tidak ada ilmu yang sifatnya adalah spontanitas. Tidak ada suatu keilmuan yang instan. Tidak ada suatu ilmu yang didapatkan dengan secara cuma-cuma. Akan tetapi, proses itulah yang akan menentukan saudara. Proses itu yang akan menggiring saudara menuju ke puncak kesuksesan sesuai dengan bidangnya. Saya berharap apa yang sudah kita pelajari bersama, di dunia ini tidak ada yang sempurna, saudara semuanya. Silahkan usaha kita, ikhtiar kita, sapol kemampuan kita, saudara semuanya. Jangan pernah kita merasa sudah cukup, akan tetapi kita merasa kehausan ilmu. Kalau dunia saja, urusan rizki, urusan keuangan, urusan harta, kita mencari terus bekerja. Kita tidak pernah merasa itu cukup. Tetapi kenapa masalah keilmuan, masalah tentang jariah, masalah tentang kemaslahatan, kita kadang-kadang terlena. Kita beranggapan sudah banyak ilmu kita, sudah banyak sedekah kita, sudah banyak amal kita. Itu harus kita hindari. Maka dari itu saya menyampaikan, pertama saudara, tetap terus browsing, karena ini ilmu berkaitan tentang eksak. Silahkan browsing, ya kan, download di internet dimanapun boleh. Yang mana proses saudara itulah yang akan menentukan cara menghitung variabel X, variabel Y, uji validitas, homogenitas, uji T, menentukan variabel independen, dependen, variabel terikat, variabel bebas, mencari secara simultan, secara parsial itu apa, silahkan. Ini adalah keyword kata kunci. Maka dari itu saya sampaikan kepada saudara semuanya, yang kemarin pernah kita lakukan, saudara mengirim video, saudara sudah punya aplikasi SPSS. Ada yang 20, ada 21, ada 2, ada 3. Kalau bisa, itu betul-betul saudara pelajari. Kalau bisa saudara adalah yang hobi matematika, hobi statistik, ini saya berharap saudara mengambil jenis penelitian kuantitatif nanti ke depan. Kenapa? Ini bisa saudara modal. Persiapkan, karena bulan September sudah masuk ke semester ganjil. Saudara sudah masuk semester 5. Oleh sebab itu, saya sebagai diberikan amanah menyampaikan mata kuliah statistik dan berikan amanah perihal terkait tentang akademik, bidang akademik. Saya berharap betul-betul semester 4 ini menuju semester 5 tidak ada satu pun yang tersisa, yang tercecer. Mudah-mudahan semuanya lulus, mudah-mudahan semuanya saudara itu sukses, dunia dan akhirat semuanya. Proses saudara, tetap saudara pacu semuanya. Bagaimana untuk mendapatkan suatu uji T, kemudian bagaimana secara data itu valid atau tidak. Materi saya sudah sampaikan, saya sudah serahkan, silahkan dipelajari. Jadi biar barokah, kita ridhokan, kita ikhlaskan, materi saudara silahkan ambil.
Materi yang saya miliki silahkan saudara ambil. Yang ada di blog, yang ada di internet silahkan. Di jurnal silahkan diambil. Pelajari dengan sebaik-baiknya. Satu hal lagi dalam seorang ilmuwan, tidak boleh ada unsur meremehkan. Jadi ada 4 kriteria. Seseorang dianggap orang itu ilmuwan, itu ada 4. Ini proses saudara harus miliki. Yang pertama, saudara harus mempunyai rasa syukur, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada wasilah, kepada perantara. Saya dapat ilmu ini dari perantara dosen, dari perantara guru, dari perantara teman-teman. Syukur kepada Sang Kholik. Banyaklah kita syukur kepada Allah. Saudara mampu duduk di bangku perkuliahan, diberikan panca indera yang lengkap, dan saudara bisa kuliah sampai sudah ke jenjang semester 4, semester 5 nanti ke depan, insya Allah. Sampai lulus. Ini adalah saudara tidak boleh mengabaikan. Ini sesuatu yang paling berharga dalam hidup saudara. Ini sejarah baru. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara harus mempunyai rasa hormat, mengagungkan. Tidak boleh meremehkan. Tidak boleh menganggap kecil. Saudara itu orang yang hebat, orang yang mampu. Tidak boleh saudara mengatakan saya tidak bisa, saya tidak kuat. Ini susah Pak, saya statistik tidak hafal Pak, tidak tahu Pak. Itu hindari. Ya. Dalam proses keilmuan, ya kan? Ad-dunya masru'atul akhirah. Dunia itu tempat ladang untuk menanam akhirat. Jadi nggak usah terlalu takut. Dunia salah itu bisa diperbaiki. Dalam proses keilmuan, orang ingin menyempurnakan bola lampu, Thomas Alva Edison, itu 1000 kali baru bisa menemukan, baru bisa berhasil menemukan bola lampu. Jadi 999 itu gagal, yang satu berhasil. Tapi apakah seseorang melihat itu kegagalan? Tidak, yang dilihat keberhasilannya. Jadi saudara melihat keberhasilannya, tentunya harus prosesnya harus benar. Maka tidak boleh meremehkan. Itu dalam etika, attitude, adab orang mencari ilmu, salah satunya. Kemudian yang poin ketiga, saudara mempersungguh. Kenapa mempersungguh? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang kalau bersungguh dalam jalanku Allah, agamaku, akan kami tunjukkan. Saudara niatkan keilmuan saudara, mencari ilmu kuliah itu untuk li'i'la'i kalimatillah yal ulia, melancarkan agama Allah untuk kemaslahatan, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana caranya saudara, kehadiran saudara di masyarakat dinanti-nanti, tidak melihat usia saudara, akan tetapi keilmuan saudara dipakai. Man jadda wajada, man sobara untuk faro. Ya, dan siapa yang di situ ya bersungguh akan berhasil. Ya kan? Akan berhasil, akan dia jumpai. Barang siapa yang sabar akan beruntung. Mencari ilmu itu ada konsep kesabaran. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh putus asa. Saudara harus miliki itu. Tidak boleh putus asa. Allah tertawa terhadap hambanya yang terlarut dalam putus asa. Karena sebentar lagi Allah akan merubah keadaan. Ini yang harus diperhatikan kita bersama. Yang keempat adalah serahkan kepada Allah, doa. Dalam proses mencari ilmu ini banyak doanya. Seorang ilmuwan itu tidak akan pernah haus. Ya kan? Tidak akan pernah haus apa? Tidak akan pernah haus dalam hal dunia. Akan tetapi dalam hal akhirat harus merasa kehausan. Kalau dunia itu saudara harus betul-betul mencermati, syukuri. Bukan syukuri apa yang ada tanpa bekerja. Kalau dalam hal dunia, saudara ibaratnya sudahlah, tidak usah terlalu berbondong-bondong saudara. Ya, terlalu
ambisi untuk mencari kekayaan dunia, karena sudah ada qadarnya. Yang penting usaha. Tapi urusan akhirat, betul-betul saudara harus bersungguh. Nah, jadi makanya Ali itu memecahkan man aradat dunya falibil ilmi. Dunia saja harus tahu ilmunya, apalagi akhirat. Man aradal akhirah falibil ilmi. Jadi dalam hal statistik ini tidak ada yang sulit. Mintalah kepada Allah, dimudahkan segala-galanya. Proses ilmuwan di sini saudara harus merasa kehausan. Merasa kehausan dalam mencari ilmu. Sehingga betul-betul saudara telaten, tekun, sabar, mencari dan mencari terus keilmuan saudara. Ini yang harus saudara tahu. Jangan sampai berhenti di sini saja. Saya yakin di antara saudara nanti bisa mengembangkan SPSS. Mengembangkan bagaimana penelitian kuantitatif, uji variabel T, variabel Y, parsial apa. Silakan itu sambil kita browsing internet di Google, tidak apa-apa. Untuk sumber pengetahuan dari manapun, dari dosen, dari guru, dari teman, dari buku, dari internet, dari manapun. Yang penting saudara niatkan semuanya adalah untuk perjuangan. Akan dimudahkan. Jadi tidak tanggung-tanggung. Saudara mencari ilmu, niatkan untuk perjuangan, niatkan untuk membela Allah, agama Allah, niatkan untuk kelancaran, ya kan? Niatkan betul-betul untuk kemaslahatan jariah ilmu saudara. Ilmu saudara akan melekat. Ilmu saudara akan tumbuh. Ilmu saudara akan bermanfaat. Ilmu saudara akan ada di sanubari saudara. Orang yang berilmu itu semakin lama semakin menunduk bagaikan padi. Semakin berisi semakin menunduk, tawadhu. Ya kan? Deple-deple kepada Allah. Jangan sombong. Inilah yang harus kita camkan. Kalau manusia boleh sombong, Fir'aun tentunya. Kalau manusia merasa kaya, sombong, Korun tentunya. Akan tetapi tidak diperbolehkan. Endingnya Fir'aun dirusak oleh Allah, tenggelamkan Laut Merah. Korun dibenamkan beserta hartanya. Artinya manusia tidak boleh sombong. Apapun itu yang terjadi. Siapapun, kapan saja, dalam keadaan bagaimana, supaya selalu tetap menetapi, memerlukan, mempersungguh dalam mencari keilmuan terus. Tetap, ya kan, komitmen hatinya dijaga. Mencari ilmu ya, sampai sepanjang hayat. Jangan pernah berhenti. Ya kan. Mudah-mudahan barokah dalam pertemuan ini. Ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah statistik. Saya menghimbau kepada saudara semuanya, mudah-mudahan sedikit apa yang pernah saya sampaikan dari awal sampai akhir, jika terdapat tutur kata kurang berkenan, mungkin ada banyak salah khilafnya, saya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya doakan saudara semuanya dimudahkan langkah saudara untuk menggapai cita-cita saudara, menjadi orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang betul-betul mempunyai keilmuan, dan saudara sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.